Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran animasi 3 dimensi. Nah, teman-teman, di video pembelajaran animasi 3 dimensi ini, saya akan mencoba mengenalkan salah satu aplikasi berbasis website yang kita bisa gunakan untuk membuat animasi. Nama aplikasi itu yaitu aplikasi Tinkercad, teman-teman. Oke, teman-teman, nanti ketika kita pertama kali membuka Tinkercad ya, nah, kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini muncul ketika apa? Ketika kita login, teman-teman ya. Login ke Tinkercad. Nah, silakan teman-teman klik cari di kolom search itu login Tinkercad, lalu pilih login aja. Ya, kalau misalkan sudah punya akun. Tapi kalau misalkan belum punya akun, silakan bikin terlebih dahulu ya. Saya coba logout terlebih dahulu, supaya kita bisa lihat dari awal. Nah, kalau misalkan belum punya akun, teman-teman silakan sign up. Kalau udah punya akun, silakan boleh login ya. Nah, di sini saya loginnya pakai personal account. Nah, pakai Google. Nah, di sini saya loginnya pakai akun yang ini. Oh, oke, bukan yang ini. Yang satunya lagi, sebentar. Nah, oke, sebentar. Yang ini nih yang paling atas akunnya ya. Oke, berikutnya setelah login, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di halaman seperti ini, teman-teman, kalau misalkan teman-teman roles-nya ingin jadi seorang teacher, silahkan klik logo profilnya, lalu ke setting. Nah, di setting ini, teman-teman, nanti akan ada arahan. Teman-teman role-nya mau jadi apa ya di sini. Bisa teman-teman ganti gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mengupload gambar, nama teman-teman, nama username-nya, dan display name-nya apa ya. Kalau udah, jangan lupa diklik Save Changes ya teman-teman. Dan silahkan bisa teman-teman pergi kembali ke dashboard-nya ya. Nah, teman-teman bisa pergi kembali ke dashboard-nya. Seperti ini ya teman-teman dashboard-nya itu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan teman-teman di Tinkercad ini? Yang pertama, teman-teman kita bisa pergi ke My Classes. Jadi, kalau misalkan kita role-nya teacher, kita itu bisa punya kelas ya. Dan kalau mau punya kelas, teman-teman tuh tinggal klik ini aja. Use Tinkercad Classroom. Kayak gitu ya. Lalu create a new Tinkercad Classroom. Lalu kasih nama kelasnya misalkan tes atau lain sebagainya ya. Tes 2 misalkan. Lalu create, oh ini grades-nya juga coba diatur. Lalu berikutnya subjeknya bisa diatur juga ya, 3D design misalkan. Lalu create class ya, kayak gitu. Nanti bukan otomatis nih muncul kelasnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengkopikan link kelas ini untuk dibagikan kepada siswanya ya, kayak gini nih. Ini dibaca dulu agreement-nya. Kalau udah sampai bawah, I agree. Kalau udah I agree, udah ke copy, tinggal dibagiin saja teman-teman ya untuk kode kelasnya. Nah, berikutnya di sini teacher juga bisa menambahkan aktivitas, activity ya, menambahkan desain, moderation, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau kita create activity, misalkan activity-nya 3D design, description-nya itu bebas, bikin aja create activity. Nah, di sini kita bisa buka di create activity ini. Nah, teman-teman bisa klik create new design, misalkan desain 3D. Nah, ketika membuka desain 3D, nanti teman-teman bakal ditampilin tampilan seperti ini ya. Nah, di tampilan seperti ini tuh, teman-teman, ini tuh adalah tampilan antarmuka dasarnya ya. Ini tuh adalah tampilan antarmuka dasarnya, di mana teman-teman nanti bisa memasukkan berbagai basic shapes ya, kayak misalkan ini cube, box ya. Nah, ditempatin di sini. Kalau misalkan mau menavigasi, teman-teman itu menavigasi itu memindah-mindahkan ya, movement. Itu teman tinggal klik aja nih tanda panah-panahnya, gitu ya. Kayak gitu. Silahkan mau ke atas, tinggal di bawah ke atas. Atau kita bisa pakai ini teman-teman, pakai shortcut ya, tanda panah ke atas, itu ke belakang artinya ya, tuh. Ke bawah ke depan, kanan kiri, nah kayak gini teman-teman ya. Lalu kita juga bisa scale. Ya, scale itu diperbesar tuh teman-teman, kayak gini ya. Oh. Atau kita bisa ganti warna, pakai warna solid. Nah, kita bisa ubah warna-warnanya seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan juga objek-objek lain, teman-teman. Misalkan kayak gini, tinggal kita tempatkan.
Lalu teman-teman silakan bisa diatur posisinya ya, pakai shortcut kayak gini tuh. Nah, misalkan kayak gini kita letakkan, lalu kita pindahkan ke atas ya. Nah, di sini teman-teman bisa menavigasikannya dengan mengklik tombol klik kanan lalu digerakkan saja. Tapi ditahan ya klik kanannya. Nah, kalau misalkan diklik scrollan itu bisa bergeser kameranya. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau kita mau coba bikin apa? Bikin manual ya. Ini banyak sekali shape-shape yang bisa teman-teman gunakan di basic shape ini. Di sini juga banyak sekali teman-teman aset-aset yang bisa kita gunakan kayak di sini kalau kita lihat design starters ini ada objek-objek mesh ya. Nah, kalau misalkan creators, nah ini sedang apa namanya loading ya teman-teman. Banyak sekali objek yang bisa teman-teman pakai di sini sebetulnya. Dan salah satunya adalah yang sudah tadi saya coba jelaskan. Dan untuk cara mengubah warna itu teman-teman klik aja si objeknya lalu ubah warnanya menjadi solid dan pilih warnanya. Oke, ini sepertinya sessionnya habis. Bentar. Nah, kita coba refresh dulu. Nah, oke. Lalu bagaimana cara kita mengimportnya atau mengendernya ya kalau bahasa di Blender itu? Teman-teman silahkan klik export. Nah, lalu teman-teman lihat 3D Pre. Oke. Mohon maaf, teman-teman tinggal send to aja, lalu klik ini nih, tombol download. Jadi ini nanti akan otomatis render ya, hasilnya seperti ini, hasil 3D-nya. Oke, teman-teman, untuk video pembelajarannya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali teman-teman di video pembelajaran selanjutnya.